Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Elsa Sri Hidayati dengan NIM 2048 Saya dari kelas 3 A Farmasi akan mempresentasikan tugas mata kuliah Kimia Farmasi Kualitatif dengan judul sulfonamida, antihistamin, dan barbiturat. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu sulfonamida. Apa itu sulfonamida? Sulfonamida atau sulfa adalah golongan antibiotik yang digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri. Sulfonamida juga merupakan golongan obat yang memiliki sifat antimikroba dan ada juga yang tidak. Obat sulfa yang tidak memiliki aktivitas antibakteri misalnya sulfiam yang digunakan sebagai antikonvulsen, juga sulfoniwera dan diuretik tiazid. Golongan sulfonamida yaitu mefenid, sulfacetamid, sulfadiazin, sulfadoksin, sulfametazol, dan lain-lain. Ini merupakan rumus struktur dari contoh golongan sulfonamida tadi. Berdasarkan penemuan para ilmuwan, disintesis berbagai macam obat, di mana berbagai variasi pada radikal R, pada gugus amidamin SO2-NHR, dan pada gugus amino NH2 menyebabkan perubahan sifat fisik, kimia, dan daya antibakteri pada sulfonamida tersebut. Mekanisme kerja sulfonamida. Sulfonamida bekerja dengan cara mengganggu pembentukan asam folat pada bakteri. Asam folat merupakan nutrisi yang dibutuhkan bakteri untuk membentuk asam nukleat, DNA, RNA, agar bakteri dapat berkembang biak. Jika proses pembentukan asam folat terganggu, bakteri tidak bisa berkembang biak. Selanjutnya yaitu rumus umum sulfonamida. Nah, di sini bisa kita lihat rumus umum sulfonamida pada gambar tersebut, yang mana R merupakan hidrogen atau asam ftalat atau suksinat, dan R2 merupakan alifatik atau heterosiklik. Selanjutnya yaitu sifat-sifat dari sulfonamida. Yang pertama, kelarutan rendah dalam air. Yang kedua, bentuk garam natriumnya lebih larut. Yang ketiga, memiliki sifat amfoter atau membentuk garam dengan asam atau basa. Yang keempat, berbagai variasi pada radikal R pada gugus amida SO2-NHR dan pada gugus amino NH2 menyebabkan perubahan sifat fisik, kimia, dan daya antibakteri sulfonamida. Selanjutnya, yaitu ada reaksi identifikasi umum. Yang pertama, reaksi gugus sulfur, yang mana di sini dirumuskan bahwa zat ditambah H2O2 3% ditambah dengan 1 tetes FeCl 0,5N ditambah HNO3 tambah BaCl2 0,5N, maka akan menghasilkan endapan berwarna putih. Sedangkan pada reaksi korek api atau R-Lucifer dirumuskan zat ditambah dengan HCl, kemudian dicelupkan batang korek api di dalamnya, maka akan menghasilkan perubahan warna pada batang korek api menjadi jingga atau kuning jingga. Selanjutnya, pada reaksi diazo, zat ditambah beta-naftol atau 0,1 gram dalam 2 mili NaOH ditambah 2 tetes HCl2N tambah 1 mili Aquades ditambah 2 tetes NaNO2, maka akan menghasilkan warna merah darah. Judul yang kedua yaitu antihistamin. Apa itu antihistamin? Antihistamin adalah obat-obatan yang digunakan untuk mengobati rinitis, alergi, dan alergi lainnya. Antihistamin dapat memberikan rasa lega ketika seseorang mengalami hidung tersumbat, bersin, atau gatal karena serbuk sari. Berikutnya yaitu mekanisme kerja antihistamin. Antihistamin bekerja dengan memblokir efek zat bernama histamin di dalam tubuh manusia. Histamin umum dilepaskan saat tubuh mendeteksi
hal yang berbahaya seperti infeksi virus. Saat dilepaskan, pembuluh darah akan membesar dan kulit akan tampak membengkak. Nah, berikut merupakan contoh obat antihistamin. Yang pertama ada kiproheptadin, yang kedua ada ketotifen, yang ketiga ada promethazine, yang keempat ada triprolidin, yang kelima ada brompeniramin, yang keenam ada hidroksin, yang ketujuh ada cetirizine, dan yang lain-lain. Selanjutnya yaitu rumus kimia antihistamin. Berikut gambar dari rumus kimia antihistamin, yang mana AR merupakan aril, X merupakan karbon, nitrogen, atau oksigen, dan R merupakan alkil, baik itu R1 maupun R2. Nah, selanjutnya yaitu golongan antihistamin. Antihistamin ada antihistamin antagonis atau antagonis histamin. Yang kedua yaitu penghambat pelepas histamin atau penstabil sel mas. Pada antagonis histamin ada antagonis H1, antagonis H2, dan antagonis H3. Nah, berikut merupakan contoh dari antagonis H1, H2, H3, dan H4. Selanjutnya, beberapa contoh obat antihistamin. Yang mana di sini saya ambil contoh dari obat antihistamin turunan etildiamin. Yang pertama ada penbenzamin, yang kedua ada pirilamin, yang ketiga ada tripelenamin, yang keempat ada metapirilen, yang kelima ada tenzelamin, yang keenam ada related compound. Yang related compound bisa dilihat rumus strukturnya ya, pada tabel berikut. Materi ketiga yaitu barbiturat. Apa itu barbiturat? Barbiturat merupakan sekelompok obat penenang yang mengurangi aktivitas di otak, dapat menimbulkan kecanduan dan memungkinkan fatal ketika diambil bersamaan dengan alkohol. Barbiturat juga merupakan kelompok obat yang digunakan dalam pengobatan kejang, insomnia berat, gangguan kecemasan, atau sebagai obat untuk menginduksi atau memulai proses anestesi. Selanjutnya yaitu mekanisme kerja barbiturat. Mekanisme kerja turunan barbiturat yaitu bekerja menekan transmisi sinaptik pada sistem pengaktifan retikula di otak dengan cara mengubah permeabilitas membran sel sehingga mengurangi rangsangan sel postsinaptik dan menyebabkan deaktivasi korteks serebral. Barbiturat akan menekan kerja sistem saraf pusat dengan cara meningkatkan GABA atau gamma aminobutyric acid. GABA merupakan zat kimia yang berfungsi menghambat penyerapan sinyal di otak. Selanjutnya yaitu rumus struktur barbiturat. Barbital mempunyai inti hasil kondensasi ester etil dari asam dietil molanat dengan urenum. Dapat diperhatikan rumus struktur barbiturat pada gambar tersebut, di mana R1, R2, R3, dan R4 adalah substansi yang menentukan struktur dari barbital. Selanjutnya, sifat umum dari barbiturat. Sifat-sifat umum dari barbital yaitu yang pertama, sukar larut dalam air, kecuali garamnya atau Na natrium bereaksi asam lemah. Yang kedua, ada dalam bentuk keto, tak larut dalam air, dan bentuk enol larut dalam air. Yang ketiga, bentuk keto larut dalam pelarut CHCl3 eter etil asetat. Yang keempat, garam Na-nya atau natriumnya dalam larutan mudah terhidrolisasi menjadi barbital yang mengendap dan CO2 atau ureum. Yang kelima,
Dapat menyublim membentuk sublimasi tergantung sekali pada tekanan, suhu, jarak, dan sublimasinya. Yang terakhir yaitu contoh obat barbiturat. Contoh obat barbiturat yang pertama, butabarbital, yang kedua, penobarbital, yang ketiga, sekobarbital, yang keempat, pentobarbital, yang kelima, metohexital, yang keenam, primidon, yang ketujuh, tipopental, dan masih banyak lagi yang lainnya. Itulah hasil pemaparan dari PPT yang telah saya buat. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.